Halo warga YouTube, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang masalah view di YouTube ya. Jadi banyak yang bertanya, Bang, gimana sih cara video kita ini biar banyak penontonnya? Gimana caranya biar video kita itu ramai penonton? Kok saya upload berhari-hari tapi nggak ada yang nonton juga? Nah, ini perlu kalian pahami dulu ya. Buat temen-temen yang masih baru banget bikin channel YouTube dan videonya itu masih sedikit lah ya. Jadi teman-teman harus mengoptimasi minimal di judul, kata kunci, deskripsi, dan lain sebagainya. Tujuannya buat apa sih? Jadi ini istilahnya adalah SEO ya, Search Engine Optimization ya. Dimana kalian ini mengandalkan judul terlebih dahulu, thumbnail, kemudian deskripsi untuk bisa mendatangkan traffic atau mendatangkan penonton. Dan ini tentunya untuk mempermudah juga untuk YouTube itu biar tahu konten kalian itu sebenarnya membahas tentang apa ya. Konten kalian ini kata kunci utamanya itu apa. Karena itu kenalin dulu ya ke YouTube. Caranya bagaimana? Caranya adalah kalian benar-benar memberikan optimasi SEO ya kepada video kalian. Bang, banyak yang bilang SEO sekarang itu nggak efektif. Dan SEO sekarang ini benar-benar nggak ada fungsinya. Oke, saya setuju dan ada enggaknya terkait hal ini ya. Kenapa? Karena memang SEO itu benar-benar kayak nggak penting-penting banget saat ini. Tapi tetap aja ada pentingnya. Meskipun perannya tidak banyak sebanyak dulu ya. Cuma kalau bagi saya, ketika saya membuat channel baru, ketika saya membuat channel baru, SEO itu tetap penting untuk awal-awal. Karena untuk mendatangkan traffic ini ya. Hal ini terbukti bahwa rata-rata video saya yang awal-awal di channel baru itu selalu hasil penelusuran atau hasil pencarian itu selalu tertinggi. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan hasil penelusuran yang tinggi atau mungkin mendapatkan banyak views ya dari sana, biasanya maka akan secara otomatis bisa akan mendapatkan lebih banyak lagi dari sumber fitur jelajah, terus juga kemudian rekomendasi video dan lain sebagainya. Tetapi memang ada beberapa channel itu kontennya memiliki karakteristik tersendiri. Biasanya konten-konten tutorial itu biasanya dari pencarian ataupun penelusuran itu yang paling banyak ya. Mungkin fitur jelajah dan lain sebagainya. Itu malah justru yang mengecil. Tetapi untuk konten-konten yang mungkin kayak hiburan, konten kayak ngobrol lah seperti podcast itu ya. Nah, ini biasanya rata-rata banyak dari fitur jelajah atau rekomendasi video. Nah, kalian coba deh cek di channel kalian fitur apa atau sumber traffic apa yang paling banyak dikunjungi yang kalian dapatkan di channel YouTube kalian ya. Nah, ini penting banget. Jadi kalau kalian ini mungkin asalnya dari sub saling kunjung, biasanya subscriber kalian itu akan dari direct ya, atau mungkin dari secara langsung, bukan dari rekomendasi ya, bukan dari penelusuran dan lain sebagainya. Yang mana tentunya YouTube itu akan tahu loh ya, video mana yang berasal dari penelusuran, video mana yang berasal dari rekomendasi. Itu semuanya dicatat. Jadi kalau kalian sub atau saling tonton atau saling kunjung ya, ya sumbernya akan ketahuan ya. Ini sumbernya dari mana. Jadi YouTube itu akan tahu bahwa video ini dipilih berdasarkan apa sih. Nah, itu YouTube mengetahui berbagai macam sumber-sumber di sana. Yang mana kalau memang akan ada condong beberapa sumber ini, maka akan cenderung yang nggak wajib dan nggak pasti. Jadi YouTube akan lebih cenderung untuk melakukan cara yang sama seperti itu. Misal penelusuran, maka otomatis kalau misalnya penelusuran kita menang ya, atau mungkin kita mendapatkan banyak view dari sana, maka YouTube akan menilai berapa retensi kita ya. Retensi video kita ini ditonton berapa lama sih dari hasil penelusuran tersebut. Apakah orang mengklik video kita itu habis itu langsung di close gitu ya. Yang artinya YouTube akan membaca data tersebut menjadi hal yang tidak relevan. Jadi coba teman-teman pikirkan dan renungkan deh. Misal kalian mencari suatu video, lalu kalian menemukan dalam kolom pencarian ya, di kolom pencarian tersebut, lalu kalian pilih videonya, ternyata isinya itu tidak sesuai ekspektasi yang kalian inginkan, lalu kalian close. Nah, itu YouTube akan mendata semua itu. Dimana YouTube itu akan tahu nih, oh konten ini
Ketika ada orang yang nyari seperti ini, ternyata mereka gampang diklik, tapi orang ini merasa tidak cocok. Jadi kalau semakin banyak orang yang melakukan cara yang sama, itu akan membuat video kita akan menurun ranknya ya. Akan membuat, oh ternyata konten ini tidak relevan nih dengan kata kunci seperti ini. Yang mana video tersebut itu akan disisihkan dengan konten-konten yang lain ya, yang cenderung lebih dipilih oleh orang lain. Jadi itu adalah cara kerja atau algoritma penelusuran sesuai dengan pengalaman saya yang saya pahami. Saya nggak bilang ini 100% benar ya, tetapi saya melakukan riset rata-rata seperti itu. Jadi saya benar-benar coba riset dari beberapa video, dari beberapa konten-konten saya, itu saya riset. Ketika saya membuat video baru, terus saya coba pencarian, saya analisa dengan cara mencari video tersebut. Ya selang 1 hari, 2 hari, 3 hari, kadang ada video-video yang mungkin sekarang mungkin nomor 3 itu bisa jadi turun ya. Jadi nomor 10 atau halaman kedua, ketiga, keempat. Tapi ada juga beberapa video yang makin hari itu makin naik di atas ya. Tapi tentunya riset ini nggak bisa kalian lakukan dengan satu komputer atau satu HP ya, dengan satu jaringan. Nggak bisa kalian lakukan dengan device yang lain yang mungkin jarang banget kalian uji coba, atau dengan private mode ya, atau mungkin dengan incognito ya. Kalau di Google Chrome ya dengan private mode lah istilahnya. Jadi kalian cari ya, tapi juga dengan koneksi yang lain, bukan dengan koneksi WiFi yang di rumah kalian. Kenapa? Karena YouTube juga akan mencatat itu loh. Satu rumah kalian kalau mereka sering nonton video India misalkan ya, meskipun kalian gak nonton video India, itu akan muncul rekomendasi video India di beranda kalian. Coba deh kalian coba analisa, bener enggak yang saya katakan ini ya. Kalau saya seringkali mengalami hal yang sama dan menemukan konsep yang sama ya. Jadi lebih baik kalian coba optimasi video kalian untuk yang baru mulai YouTube, biar bisa segera ramai. Itu seperti apa? Jangan malas untuk set kata kunci, meskipun SEO itu tidak powerful dulu ya. Tapi setidaknya ini benar-benar masih bisa membantu untuk yang baru mulai channel YouTube-nya. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Bila kalian masih bingung, silahkan kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, paham ya? Sampai jumpa di video berikutnya.